Jadi sidang hari ini itu kan sesuai dengan panggilan dari Majelis Hakim ya melalui Pengadilan Negeri itu mendengar adanya permohonan intervensi dari pihak ketiga dan semua pihak sudah hadir tadi. Ada pihak dari penggugat Pak MU diwakili kuasa hukumnya, kami sendiri dan pihak dari Revalino juga hadir sebagai pihak intervensi. Nah, tentunya kami dari pihak tergugat akan menanggapi gugatan intervensinya. Demikian juga pihak dari penggugat akan menanggapi intervensinya yang akan diberikan pada tanggal 7 hari Senin depan untuk tanggapan intervensinya. Setelah itu nanti baru ada putusan selah apakah diterima atau tidaknya gugatan intervensi dari pihak ketiga tersebut. Demikian apa, Bos? Mhm. Gini ya, kehadiran Revalino sebagai penggugat intervensi dalam perkara 184 itu kan berdiri sendiri ya. Arti berdiri sendiri itu bahwa di hukum acara perdata diatur pasal 279 HIR bahwa ketika suatu gugatan sudah diperiksa di pengadilan, maka dimungkinkan ada pihak ketiga untuk masuk sebagai intervensi. Dia bisa memilih apakah dia berpihak kepada salah satu orang atau dia berdiri sendiri. Nah, kami telusuri dan kami cek gugatannya, dia berdiri sendiri. Dia nggak memihak Pak Ridwan Kamil, dia tidak memihak LM, tapi gugatannya jenisnya Tusenkom. Tusenkom itu gugatan yang berdiri sendiri. Artinya dia memperjuangkan haknya sendiri. Revalino mengajukan gugatan intervensi tentu punya alasan. Gak mungkin serta-merta dia mengajukan gugatan intervensi kalau dia tidak punya kepentingan. Nah, tentu nanti diperiksa kepentingannya seperti apa. Dalam hukum acara kan disebutkan boleh pihak ketiga masuk dengan catatan ada dua hal yang perlu digarisbawahi teman-teman. Pertama, dia punya kepentingan. Apakah dia punya kepentingan atau tidak? Baik kepentingan moral, kan begitu, maupun kepentingan ekonomi. Nah, kemudian satu lagi yang paling jadi pedoman juga bahwa dengan masuknya kepentingan pihak ketiga itu bisa mempengaruhi suatu pokok perkara. Nah, dua hal ini menjadi catatan hakim nantinya ke depan untuk menentukan eh, apa namanya dikabulkan atau tidak gugatan intervensi tersebut. Itu kira-kira. Ya, jadi gini, yang kami dapat informasi dari pengacaranya demikian juga. Kami dapat informasi hari ini katanya sudah bebas bersyarat ya kalau tidak salah kan begitu. Nah tentunya kalau beliau menginginkan tes DNA, saya kira positif ya. Kenapa? Karena beliau yakin. Ini kan persoalan bahwa Revalino ini kan mengaku bahwa dia, kalau kita baca, saya baca di gugatannya, di permohonannya, ada tiga hal yang dia sampaikan. Pertama, bahwa dia menjalin hubungan pacaran dan menjalin hubungan intim di bulan Maret. Dan kemudian dia mengatakan bahwa LM itu hamil di bulan Mei 2021 dan mengatakan kepada Revalino, menurut Revalino di dalam gugatan, di dalam permohonannya bahwa itu adalah darah dagingnya Revalino, kan begitu ya, itu yang disampaikannya. Nah kemudian, nah yang itu yang paling penting. Nah ketika itu disampaikan, nah tentu ini menjadi terang gitu loh. Artinya dia berani mengatakan itu kan artinya ada konsekuensinya. Nah artinya dia berjuang sebagai bapak biologis. Pertanyaannya salah nggak dia berjuang untuk meyakinkan atau katakanlah untuk mencari keadilan bahwa dia adalah bapak biologis bukan Ridwan Kamil. Nah ketika dia minta tes DNA ke depan dan itu akan dilakukan ketika misalnya kasus di Barreskrim misalnya LM sudah dipanggil nantinya, maka tentu yang namanya tes DNA akan menyusul kemudian. Dan itu saya kira Reval ini sudah meminta kepada pihak Barreskrim untuk dilakukan tes DNA.
itu nggak ada masalah dan beliau bersiap untuk itu. Saya dapat informasi seperti itu. Saya kira nggak perlu lagi ya sebagai saksi karena dia sudah sebagai prinsipal, sebagai tergugat intervensi. Jadi nggak perlu lagi saksi, bos. Semua terbuka ya. Kami juga memberikan kesempatan kepada Lisa Mariana di dalam, aduh,